Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Best Talk Show. Dengan saya Desta Dwi Anggara dan saya Aura Marfa Pradela. dengan tema hari ini, Pentingnya pendidikan bagi perempuan. Oke, perempuan berhak mendapatkan kesetaraan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang pendidikan. Perempuan berperan dalam menentukan generasi penerus bangsa yang terdidik, karena pendidikan pertama datang dari keluarga perempuan. Oke, perempuan harus berlatar pendidikan yang tinggi dan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter, berakhlak baik, dan berilmu. Pendidikan tinggi bagi perempuan sangat menentukan bagaimana kehidupan di masa mendatang. Pendidikan tinggi sangat penting bagi perempuan karena perempuan adalah sekolah pertama dalam mendidik anak-anaknya yang baik, mengajarkan nilai moral, nilai agama, dan nilai kehidupan lainnya. Berhubung nih dengan tema kita hari ini nih, kita kedatangan tamu perempuan yang cantik banget. Siapa ya kira-kira? Siapa tuh? Siapa ya? Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung panggil saja Kak Rafina Arinita. Ini Kak, kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik ya. Berarti aku yang nggak baik. Waduh. Ada galau atau gimana nih? Galau mungkin. Waduh, jangan dong, udah tahun baru. Oh, iya. Iya. Masih ada Oke guys, jadi Karafina Arinita ini adalah alumni dari SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Salah satu siswa angkatan terbaik di angkatan tahun 2019-2022. Dan banyak banget loh guys yang mengagumi kepribadian Karafina dari guru, teman, dan adik kelas. Selain Karafina cantik, dia juga pinter dan jago public speaking loh. Waduh, keren banget ya. Menjabat sebagai anggota OSIS dan pramuka inti. Wow, keren banget sih. Jurusan yang Karafina ambil waktu di sekolah SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan adalah jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Dan Karafina adalah dengan Karafina sekarang ini kegiatannya kuliah sambil kerja loh. Patut dicontoh nih di usia mudanya Keren banget yang nih, tahun harus ini diikuti. 19 tahun. Wow. Wah. Karafina berminat kerja sambil kuliah, ambil kelas karyawan atau kuliah di Universitas Unpad mengambil jurusan akuntansi. Betul sekali. Keren banget ya. Oke Kak, aku mau tanya, Boleh. kan Karafina waktu di SMK mengambil jurusan TKJ. Kenapa di kuliah kakak mengambil jurusan akuntansi yang pastinya berbeda? Dan Karafina jadi harus belajar dari ulang lagi nih. Alasan kakak mengambil jurusan akuntansi dibanding ambil jurusan TKJ atau informatika? Alasannya kenapa tuh Kak? Ini kayaknya hampir mau curhat nih kalau bahas soal ini nih ya. Aduh, Gak apa-apa nih curhat ya, sambil Iya, curhat ya. nggak apa-apa. Oke, jadi benar tadi semasa SMK itu saya mengambil jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Jadi kalau ditanya, Kak, kenapa sih dari TKJ kok linjur sih ke ekonomi gitu kan ya, ke akuntansi gitu. Jadi gini, emang dulu itu kakak semasa SMP itu memang suka sekali soal pembukuan. Yang namanya perempuan mungkin mata duitan kali ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Enggak. Tapi ini benar sih, maksudnya menurut kakak tuh ekonomi tuh memang penting banget sih untuk kita, apalagi para perempuan ya. Maksudnya kayak nanti untuk masa depan nanti atau gimana gitu. Jadi emang semasa SMP itu kakak suka sekali sama yang namanya pembukuan, entah itu jurnal pembukuan atau apapun gitu, semasa tentang keuangan itu kakak suka. Tapi memang qadarullah saat kakak sudah lulus SMP ada suatu ya mungkin bisa dibilang suatu keajaiban dari Allah gitu kali ya, suatu keajaiban dari Allah yang membuat kakak masuk SMK 6 yang tidak ada jurusan yang kakak inginkan gitu. Maksudnya
Terus yaudah kakak mikir, jadi yaudah deh coba aja mungkin ya masuk jurusan TKJ, karena yang kakak tahu itu TKJ itu jurusan yang paling banyak peminatnya ya, karena mungkin namanya apa ya, bisa untuk membantu kita nih para pemuda untuk mengembangkan teknologi informatika kayak gitu sih. Iya. Kak, Iya, dengan tema hari ini, aku mau tanya ke kakak, sekarang kan banyak sekali ya kak orang yang beranggapan tentang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, nanti juga bakalan di dapur ngurusin anak. Benar banget tuh, Waduh. Terus bagaimana tanggapan Kak Rafina soal itu, dan seberapa penting sih menurut Kak Rafina pendidikan bagi perempuan? Oke, balik lagi, seberapa penting sih pendidikan bagi perempuan ya kan? Iya, benar. Itu penting banget. Kenapa? Ini jadi bahas masa depan ya jadinya ya. Sedikit ya, ini buat buat bahan edukasi kalian juga. Jadi pendidikan itu penting banget buat perempuan. Karena apa? Kakak mau nanya sama kalian. Semasa kalian bayi, yang menemani kalian dari kecil siapa? Orang tua sih. Orang tua. Tepatnya siapa? Ibu. Ibu. Karena ayah bekerja. Oke, nah itu pendidikan utama atau pendidikan pertama anak-anak itu adalah ibunya. Maka kenapa pendidikan seorang perempuan tuh harus tinggi? Kenapa? Dia itu menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya nanti. Kayak gitu sih menurut kakak. Makanya bisa dibilang pendidikan itu penting banget untuk perempuan. Gitu. Oke, nah Kak, aku pernah dengar pendapat dari media sosial yang bilang kalau perempuan pendidikannya tinggi itu bisa membuat laki-laki menjadi minder. Waduh. Ya, biasa kayak gitu tuh kan. Waduh. Iya, terlalu pinter. Waduh. Terus menurut pendapat atau pandangan kakak itu gimana sih? Membuat minder. Sebenarnya sih kalau bagi perempuan sih harusnya nggak kayak gitu ya. Mungkin laki-lakinya aja ya selalu beranggapan kayak gitu ya. Iya Ya nggak sih? Padahal, padahal sih kalau perempuannya ya biasa aja ya. Karena itu balik lagi. Kenapa perempuan itu harus memiliki pendidikan yang tinggi dan pendidikan yang baik? Karena ya dia akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kayak gitu sih menurut kakak. Jadi untuk para cowok-cowok nih nggak usah minder. Kalau kalian merasa minder ya berarti kalian harus lebih tinggi lagi tingkatannya dari perempuan. Betul nggak sih? Bener. Iya kan? Aku jaga jawab nih kan. Aduh. Iya. Oke guys, itu yang udah disampaikan sama Kak Rafina buat yang udah saya tanya. Setelah ini kita kedatangan bintang tamu selanjutnya, tapi sebelum itu kita break dulu ya. Jangan kemana-mana, Tetap di Best Talk Show. Kembali lagi bersama kami di Best Talk Show. Masih dengan tema yang sama, yaitu Pentingnya pendidikan bagi perempuan. Oke guys, di sini sudah ada bintang tamu kita yang kedua yang pintar dan berprestasi, Waduh, siapa ya? yaitu Kak Tasya Aulia Imaya. Duduk dulu kak, silakan duduk. Oke kak, gimana kabarnya nih kak Tasya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagus lah ya, kalau baik ya. Sebelumnya makasih nih ya kak udah nyempetin waktu buat datang ke ini Best Talk Show. Oke, senang banget sih aku diundang ke sini. Bisa silaturahmi sama teman-teman Iya. juga. Alhamdulillah banget ya, berarti ya bermanfaat juga. Oke guys, jadi Kak Tasya Aulia Imaya ini umurnya 21 tahun loh guys. Alumni dari SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, yang angkatan ke 2017 sampai 2019. Benar nggak kak? Betul. Oke. Jadi jurusan Kak Tasya ini adalah broadcasting. Sama sama kita kak. Oh, sama ya? Iya, sama. Ini apa nih? Aku juga Oh, juga broadcasting. broadcasting. Sama, oke. Oke, waktu di SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan, Kak Tasya ini aktif dalam kegiatan yang ada di sekolah seperti eskul dan mengikuti lomba-lomba di daerah Tangerang Selatan maupun di luar daerah Tangerang Selatan. Benar kak? Betul. Oke.
Kak Tasya juga pernah menjuarai lomba teater loh guys, bersama teman-temannya. Keren gak sih? Tangan dulu, kasih tepuk tangan. Nah, untuk saat ini profesi Kak Tasya sebagai sosial media spesialis di salah satu agensi iklan. Dan kata Kak Tasya juga, dia seorang mahasiswa di Universitas Politeknik Negeri Media Kreatif, jurusannya Advertising. Benar kah? Betul, lebih tepatnya Politeknik Negeri Media Kreatif ya, bukan universitas. Oh iya, oke. Oke, keren banget ya Kak Tasya ya. Alhamdulillah. Oke Kak, aku mau nanya nih Kak, boleh nggak nih Kak? Boleh tanya apa? Kakak kan kerja nih sambil kuliah. Kenapa kakak nggak kerja aja? Kenapa kakak masih mentingin pendidikan? Kenapa? Emang sepenting apa sih menurut kakak pendidikan bagi seseorang untuk di masa depannya? Oke, kenapa aku kerja sambil kuliah ya lebih tepatnya? Mungkin kebanyakan orang mikirnya kalau kuliah ya udah kuliah dulu, atau mungkin kalau kerja ya udah kerja dulu. Tapi menurutku sendiri kayak lebih enak kok sebenarnya antara kuliah sama kerja itu balance gitu loh. Jadi di saat jam kuliah ya udah kuliah, di saatnya kerja ya udah. Tapi gimana caranya kita pintar-pintar untuk ngebagi waktunya nih, kita nge-manage waktu. Itu sih yang paling penting, kita belajar mengenai manage waktu gimana sih yang baik gitu. Ternyata kita nggak boleh ya nyamain atau ikut campur antara kerjaan atau kerjaan kuliah kayak gitu. Lebih tepatnya lebih penting pendidikan sebenarnya. Ya tapi kalau emang mau kerja dulu, tapi kan kerja juga nggak memungkinkan kita untuk tidak mendapatkan pendidikan, ya kan? Ya, pasti otomatis di kerjaan pun di Kita belajar suasana juga ya, iya Kak, di kita suasana belajar kerja pun kita belajar, bukan hanya oh ya udah lu punya skill ini atau kamu punya skill ini, ya udah kerjain tuh skill kamu. Misalnya kayak kerjain kerjaan ini yang menurut kamu itu di skill kamu gitu, tapi itu nggak bisa kayak gitu. Kita juga pasti bakalan belajar gitu. Oke. Nih, aku mau tanya lagi nih Kak, boleh kan ya? Boleh, nggak apa-apa. Menurut Kak Tasya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan gender dalam dunia pendidikan? Oh, banyak banget ya faktornya. Aku sebutin beberapa aja. Kayak faktor pertama itu ada di stereotip ya. Jadi pelabelan sifat-sifat ke perempuan. Sering nggak sih ngedengar kayak perempuan itu di mata laki-laki lemah? Ya, banget. Kayak, lu cewek bisa apa gitu, berat jangan, lu cewek nggak mampu gitu. Atau kayak kerjaan lu tuh kayak gini doang gitu, dan segala macam, pasti banyak dong. Nah itu salah satunya. Terus selanjutnya itu ada jadi gini, laki-laki itu biasanya menomorduakan perempuan. Bener banget ya. Apalagi mengenai kepemimpinan. Ya nggak sih? Nih buat di sini nih cowok-cowok nih, terutama kamu nih, gimana? Ayo. Kenal lagi. Kenal lagi ya. Kenal lagi ya deh. Kalau misalkan cowok-cowok tuh mikirnya kayak gini, gue dipimpin sama seorang cewek, dia bisa apa? Kayak udah gitu pasti kebanyakan mereka kayak yang mikir apa sih gitu, gue nggak mau lah dipimpin sama cewek, sesuatu kan gue jadi pemimpin atau kayak gimana, apa sih segala macamnya itu dipertanyakan, atau kayak cowok tuh ngerasa kayak risih lah, ya gak sih? Ya nggak? Kira-kira coba. Bisa gitu lah. Dulu nih kayaknya nih. Todong ya. Waduh. Iya kan, benar. Terus juga yang ketiga itu ada kekerasan, ya nggak sih? Kita mereka tuh aku nggak ngomongin masalah cowok deh, kayak banyak banget orang mikir cewek lemah. Nah adanya timbulnya kekerasan, jadi mereka mikir cewek tuh lemah, anjir ya gue bisa lah ngelakuin apapun itu. Kayak sampai sekarang ada yang ngelakuin kekerasan, pemerkosaan, ya nggak sih? Dan itu ya pasti di pikiran mereka ketika mereka melakukan hal itu ya menganggap wanita itu lemah, remeh gitu, kayak ya. Mementingkan pendidikan dan karir nih. Apa yang kakak rasakan selama ngejalanin dan apa keluh kesahnya kakak sejauh ini nih? Waduh, banyak banget nih sebenarnya kalau usahanya. Salah satunya gitu kan? Salah satunya masalah waktu sih ya, kayak aku susah sama teman-teman nih, udah jarang banget ketemu gitu, kayak diajakin main kesini atau nongkrong tuh udah susah banget, apalagi sama keluarga tentu. Kayak udah hari biasa itu udah kuliah,
Terus kayak hari kerja di hari libur gitu udah harus kerja juga gitu-gitu sih. Waktu itu yang paling sulit. Susah juga ya. Iya, agak susah nih ya. Susah waktunya. Oke, baik guys, kita udah tanya-tanya kan nih guys sama Kak Tasya. Kita break dulu ya sebentar. Jangan kemana-mana, tetap di Best Talk Show. Kembali lagi bersama kami di Best Talk Show. Oke guys, sekarang kan kita udah sampai di ujung acara nih. Sebelum itu ada gak tips-tips dan pesan atau motivasi Kak Tasya dan Kak Rafina untuk semua perempuan di Indonesia yang sedang meraih pendidikannya ataupun yang ingin meraih cita-citanya? Dari Kak Rafina dulu nih ya guys. Waduh, dari aku dulu nih. Iya. Apa tadi tips-tipsnya ya? Iya, atau Tips-tipsnya motivasi. untuk perempuan. Yang tadi aku bilang, untuk perempuan pendidikan itu emang penting banget. Dan kalau bisa, untuk saat ini, kalian itu masa muda kalian itu cuma sekali. Fokus dulu untuk pendidikan kalian sama karir kalian. Jangan mikirin dulu kali ya Kak, ke jenjang itu dulu, jangan dulu kayaknya ya. Nanti dulu deh. Nanti dulu aja. Kalian kan hidup sekali nih, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Dan kalau bisa belajar yang rajin, kejar apa yang mau kalian kejar, apa yang mau kalian impikan, dan yang terpenting sih sekarang fokus untuk Fokus untuk meraih masa depan dulu kan sih. Gitu sih dari aku ya. Kalau dari Kak Tasya gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri lebih tips-tipsnya penting banget gak sih dibilang penting dibilang penting ya mungkin kebanyakan orang mikirnya ya udahlah pendidikan ini misalnya ya udah nanti bisa gue capai nanti gitu ketika mungkin gue udah nikah udah punya anak udah bisa ada waktu senggang ya kuliah gitu. Tapi nggak semua itu bisa loh, misalnya nggak semua itu berjalan dengan lancar. Pasti kalau misalkan udah nikah juga waktunya nggak akan dapet gitu. Terus tipsnya itu ya harus lebih banyak belajar. Terus juga tadi nih sama kayak si Rafina, kalau kalian kejar apa yang kalian mau pasti bakal dapet kok. Nggak perlu takut karena kalian cewek atau karena kalian gue ngerasa minder nih sama lu, kayaknya lu udah berpendidikan, udah kayak kelihatannya tuh orang-orang cewek-cewek berpendidikan wow gitu. Tapi nggak semuanya segampang itu guys. Jadi ya harus butuh perjuangan yang besar gitu sih menurut aku. Oke, jangan lupa dicatat ya guys nih motivasi sama tipsnya nih. Oke, perempuan kuat itu yang percaya diri dan berani menunjukkan kemampuannya. Perempuan juga bekerja keras untuk menunjukkan karyanya. Nah, di sini nih ada dua wanita pasti idaman para pria dong. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Rafina dan Kak Tasya setelah menyempatkan diri untuk hadir di Best Talk Show. Makasih banget ya Kak. Sama-sama. Saya Desta Dwi Anggara. Dan saya Aura Marfa Fredela. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih telah menyaksikan Best Talk Show.